Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik rekan-rekan para mahasiswi FIAUD semester 2 dan psikologi semester 4 ya. 6. Di perkuliahan kali ini kita akan menelaah definisi-definisi tentang tasawuf dan akhlak ya, dari berbagai pendapat ya. Di sini hanya sebatas akan dibacakan saja definisinya dan singkat uraian ya. Baik, ini ada di ada di blog Tasawuf nih. Nah, blognya adalah El-Bagir Malik Blogspot. Ta'rif tasawuf inda arbabil ulama wa sufutihim. Ya, definisi tasawuf menurut berbagai kalangan ulama. Ta'rif tasawuf yang inda arbabil ulama wa sufutihim. Ta'adatil aqwal wa kasrat fi ta'rifi mana tasawuf. Berbagai pendapat, berbagai ta'rif definisi wa kasrat fi ta'rifi mana tasawuf, dan banyak sekali dalam definisi tasawuf itu. Lakin jami'u hadzal aqwa tantasiu fi manba'in wahidin. Tetapi dari semua pendapat itu berdiri pada satu sumber. Jadi berdasar pada satu sumber, wa takhruju min maskatin wahidatin, dalam satu bentuk ya, maskat. Wa ta'adudu aqwal fi hadil ilmi yusbitu haqiqatahu aliyah. Dan dari berbagai pendapat yang banyak ini menunjukkan, menetapkan hakikat tingginya ilmu tasawuf tersebut menurut para ulama. Nah, di sini langsung ya masing-masing pendapat nih. Qala al-Qadhi Asy-Syaikh al-Islam Zakaria al-Ansari rahimallahu taala. At-tasawuf wa ilmun yurabu bi ahwalu tazkiyatun nufus. Tasawuf itu adalah sebuah ilmu yurabu bihi, bisa diketahui dengan ilmu tersebut, ahwalu tazkiyatun nufus, bagaimana ya situasi, bagaimana cara membersihkan nufus, jiwa, tentang keadaan pembersihan jiwa. Wa tasbiyatul akhlaqi, dan membersihkan akhlak. Wa ta'mirul dhahir wal batin, kemudian mengurus bagian dhahir dan batin. Linaili sa'adatul abadiyah, demi meraih kebahagiaan yang abadi. Ini sebuah ilmu untuk mengetahui cara membersihkan diri
jiwa, ya, nafsu, dan juga membersihkan akhlak, dan juga pengurusannya atau misalkan manajemen zahir dan batin untuk meraih kebahagiaan yang abadi. Wa yaqulu Syekh Ahmad bin Zarruq rahimallahu taala fi kitabi Qawaidit Tasawuf. Menurut Syekh Ahmad bin Zarruq, at-tasawuf ilmun kusida li islahil qulub. Nah, sebuah ilmu yang dimaksudkan untuk meluruskan atau mengislahkan hati. Dalam bahasa Sundanya memeres, ya, memeres hati. Islahil qulub, kemaslahatan hati ini. Wa ifraduha lillahi ta'ala, dan mengarahkan, ifrad itu kan menghususkan, mengarahkan hati tersebut lillahi ta'ala, hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Amma siwahu, terhindar dari selain Allah. Arahannya hati kita itu ke Allah. Jadi islahil qulub, tasawuf itu. Di sini juga ada disambungkan tentang masalah fikih. Wal fikhu li islahil amal wa hifdin nidam. Sementara fikih itu untuk kemaslahatan amal, ya, perbuatan, prakteknya. Kemudian juga nidam, aturan-aturan, hukum-hukum. Yang penting utamanya adalah tasawuf ilmun qusida li islahil qulub. Jadi ilmu untuk dimaksudkan untuk mengurus hati, ya. Di sini juga hampir sama, ya. Ilmu yurubihi ahwal tazkiyah, cara membersihkannya kalau yang ini. Baik, pindah ke pendapat yang lain. Qala Said Ta'ifatain al-Imam Junaidi al-Baghdadi. At-tasawuf isti'malu kulli khalqin saniyin. Isti'malu kulli khuluqin saniyin. Menggunakan setiap akhlak yang bagus, yang baik. Wa tarku kulli khuluqin daniyin. Dan meninggalkan setiap akhlak, perbuatan yang hina. Perbuatan akhlak yang bagus dipergunakan, akhlak yang jelek ditinggalkan. Itu tasawuf. Nah, ringkas kan? Ya, sebatas kita berarah, berencana untuk akhlak-akhlak yang baik ini diamalkan, dan kita juga berencana, berazam meninggalkan akhlak-akhlak yang buruk. Itu tasawuf, ya. Menurut pendapat Imam Junaidi al-Baghdadi rahimahumullah. Baik, kita pindah ke pendapat yang lain. Wa yaqul Imam Abu Hasan Asy-Syadili rahimallahu taala kama jaa fi kitab Nurut Tahqiq li Syekh Ahmad Hamid Sigor. At-tasawuf tadribun nafsi alal ubudiyah wa raddiha li ahkamir rububiyah. Tadrib tadrib melatih, ya, melatih diri alal ubudiyati, kepada ibadah, peribadatan. Jadi melatih terus. Wa raddiha li ahkamir rububiyah, dan mengarahkan, mengembalikan nafsu tersebut kepada hukum-hukum ketuhanan. Ya, tadribun nafsi, ya, tadribun nafs. Membina, mendidik, melatih, ya, melatih nafsu ke arah ibadah dan juga kepada hukum ketuhanan. Itu tasawuf. Sehingga nanti kita akan memiliki berbagai pandangan, ya. Qala Ibnu
Ujaibah rahimahullah taala, at-tasawuf huwa ilmun yuraku bihi kaifat suluk. Nah, ini sudah berbentuk ilmu lagi. Kalau ini kan nampaknya langsung praktek ya. Istimalu kulli khalqin khuluqin saniyin. Mengamalkan, menggunakan setiap, beramalkan praktek. Ini juga kata Ahmad Asyadari, tadribun nafsi. Nah, melatih. Langsung melatih praktek. Kalau pendapat yang dua di atas kan tatarannya ilmu ya. Ini yang berikut juga, tasawuf itu ilmun yu'rafu bihi kaifiyatus suluk. Sebuah ilmu yang bisa diketahui dengan ilmu tersebut, kaifiyatus suluk. Kaifiyatus suluk tata cara kita berjalan, cara kita melangkah ila hadratim mulkil muluk, ke hadapan keharibaan raja di raja. Kan ada tata caranya. Mungkin kita kan kalau berjalan di depan orang biasa bagaimana? Beda lagi berjalan di depan orang yang terhormat. Kan kita tertunduk. Depan ulama kita rasa hibah ya. Ada merasa malu gitu. Ini tata cara suluk. Wa tasbiyatu bawatini minarodaya, dan cara membersihkan batin dari berbagai kotoran. Wa tahlilatuha bi anwa'il fadail, dan menghiasinya dengan macam-macam keutamaan. Ilmu ya, ilmu untuk mengetahui bagaimana kita melangkah, bagaimana kita silakan berjalan, menjalani. Yang tujuan akhirnya adalah hadratim mulukil muluk. Dan juga membersihkan batin kita, hati ya, hati, akal, pikiran daripada berbagai penyakit. Itu kan medaria, sum'ah, sombong, itu kan berbagai rodail penyakit. Nah, di sini ditambahkan lagi wa awalu ilmun wa awsatu amalun wa akhiru muhibah. Ini saya kurang paham ya. Nah, itu ilmu ya, ilmu. Udah 3 ulama mengkategorikannya ilmu. Baik, kita pendapat yang lain, pindah. Samnun. At-tasawuf alla tamlika syai'an wala yamlikuka syai'un. Ya. Ini sangat ringkas. Yang namanya tasawuf itu alla tamlika syai'an, kamu tidak memiliki sesuatu. Wala yamlikuka syai'un, dan tidak ada sesuatu pun yang memiliki kamu. Anda ya. Anda tidak memiliki sesuatu dan tidak ada sesuatu yang memiliki Anda. Itu tasawuf. Ini dalam ya. Perlu penghayatan sama sekali. Kita tidak memiliki sesuatu dan kita tidak dimiliki oleh sesuatu. Wala yamliku syai'un. Tentunya siwa Allah ya. Kita milik Allah. Qala al-Ma'ruf al-Qarahi, at-tasawuf al-akhdhu bil haqa'iq wal ya'su mimma fi aidil khalaiq. Nah, kata Ma'ruf al-Qarahi, tasawuf itu adalah al-akhdhu bil haqa'iq, kita mengambil pada hakikat yang menjadi hakikat. Kita ambil. Wal ya'su mimma fi aidil khalaiq, dan kita berputus asa melepaskan dari apa-apa yang ada di tangan makhluk. Ya kan, Mbak? Ingin terpuji, ingin terlihat, itu kan ada di tangan yang lain, makhluk. Nah, kita putuskan. Nah, kita ambil yang hakikatnya, yaitu lillahi ta'ala. Ini sangat mendalam ya definisi di sini. Walaupun singkat tapi perlu penghayatan. Qala al-Katani, at-tasawuf khulqun, sebuah akhlak. Paman zada alika fil khulqi zada alika fit tasawuf. Sebuah karakter, sebuah akhlak di mana-mana menambahkan alika fil khulqi zada alika fit tasawuf. Jadi semakin bertambah akhlaknya, semakin tambah tasawufnya.
Asyibli, qala Asyibli. At-tasawuf al-julusu ma'amallah bila hamin. Bersanding duduk ma'allah serta Allah bila hamin tanpa ada ham, tanpa ada kebingungan, tanpa ada gusar. Jadi kan tenang ya. Tasawuf al-julusu ma'allah bila hamin. Kemudian waqala Umar bin Utsman al-Maki, at-tasawuf ayyakuna abdu fi kulli waqtin ayyakuna abdu, bahwa seseorang tersebut fi kulli waqtin hendaklah dalam setiap waktu bima huwa aula bihi mi fil waqti. Hendaklah seseorang dalam satu waktu tersebut berada pada sesuatu yang lebih utama pada waktu tersebut. Ini kan fil wakti, ini waktin, ya, pasti ala alil ahdi ya. Jadi ketika kita berada suatu saat, maka kita berada pada sesuatu yang paling baik untuk saat itu. Kalau kita sholat, nah maka paling baik ketika sholat tersebut. Dan ibadah apapun, maka kita menjadi aula bihi ya, yang utama pada waktu tersebut. Itu tasawuf ya. Qala Abu Umar bin Junaidi, at-tasawuf as-sabru tahtal amri wan nahi. Nah, ini lebih mudah. Tasawuf itu as-sabru sabar tahtal amri, di bawah perintah, wan nahi dan larangan. Jadi saat kita sabar dalam perintah, berarti dalam pelaksanaan ibadah kita sabar, berarti kan sabar mengikuti, melaksanakan. Dan juga nahi, kita sabar dari berbagai larangan. Segala apa yang tidak dibolehkan, kita hindari. Nah, itu kan ada kesabaran. Kalau tidak ada sabar kan pasti kita terjerumus melakukan. Tapi kalau tidak kita mampu sabar, berarti kita tidak menghindari dari berbagai larangan. Nah, itu tasawuf juga. Ya, sangat sederhana. Jadi nanti kan kalau dari atas kita berpikir jauh, mendalam, ke sini kan ini mudah gitu. Ya, nantinya kan sesuai dengan tingkatan masing-masing ya, perkembangan keagamaan masing-masing. Jadi selama kita saat sabar menjalankan ibadah dan juga kita sabar menjauhi segala larangan, itu udah termasuk tasawuf gitu ya, kata Abu Umar bin Junaidi. Satu lagi, waroda an Junaidi at-tasawuf unwatun la sulha fiha wal murad bil unwa al-jiddu wa ta'abu wal muraqabah. Kesungguhan, unwan itu adalah al-jiddu, kesungguhan, kepayahan, kecapaian, wal muraqabah, kehinaan, la sulha fiha, yang tidak ada kemaslahatan dalam unwa tersebut. Nah, ini kan mungkin kita mendengar, melihat kalau yang tersebut kan sederhana ya, nampaknya ya tidak berpenampilan wah gitu. Dan juga ada ta'abnya kan, tentu ada capeknya. Satu lagi, at-tasawuf antajriya ala sufi malun. Tasawuf itu antajriya ala sufi, bahwa berjalan pada seorang sufi tersebut a'malun, sebuah amal-amal la ya'lamuha illal haqq. Jadi berjalannya amal pada seseorang sufi yang tidak diketahui kecuali al-haq, Allah. Nah, ini mendalam. Wa yakuna iman ma'al haqqi, dan selamanya ada dalam hak. Ala halin la ya'lamuha illa huwa, pada suatu situasi yang tidak diketahui kecuali Allah sendiri yang mengetahuinya. Nah, kita menjadi bahan motivasi.
Nah, demikianlah beberapa definisi yang kita baca. Ini mudah-mudahan nanti ini ada webnya ya, El-Bagir Malik, lumayan jadi referen. Dan ya minimal kita tahu definisinya dulu ya. Kita bertasawur dulu. Ada tasawur, ada tasdik ya. Tahu tasawuf itu banyak definisinya gitu. Cukupnya sekian dulu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di pertemuan depan ya, pertemuan setelah masuk. Dicukupkan sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.